Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman dalam channel Dosen Muda Bicara. Nah, pada video kali ini saya tuh mau sharing nih perihal Supply Chain Management atau SCM gitu ya. Jadi mungkin sedikit aja sih saya akan terlalu dalam, tapi saya akan mem- memberikan garis-garis besarnya nih perihal SCM ini karena memang SCM ini juga dapat diberikan sentuhan sistem informasi gitu. Jadi berkaitan juga nih dengan materi kita dalam sistem informasi manajemen gitu kan dalam mata kuliah ini. Nah, untuk lebih sebelum kita masuk nih, kita masuk perihal penggunaan sistem informasinya, izinkan saya buat menjelaskanlah sedikit gitu ya supaya ada gambaran nih perihal SCM ini gitu. Nah, di video kali ini saya akan sharing perihal definisi. Yang pertama jelas definisi dari SCM, lalu juga fungsi-fungsi atau tujuan ya, tujuan dari SCM ini. Yang ketiga itu adalah elemen-elemennya, elemen-elemen SCM, dan terakhir itu adalah jenis-jenis barang persediaan gitu. Nanti saya akan agak sedikit jelaskan. Lalu kita mulai dengan definisi. Oke, definisi sebenarnya sih ada banyak banget nih yang mendefinisikan SCM ini gitu beragam. Nah, tapi ini sih menurut saya definisi yang paling apa ya, komprehensif gitu ya. Dia mencakup semuanya. Jadi sebenarnya ada yang mendefinisikan bahwa SCM ini atau supply chain management ini merupakan suatu konsep pengelolaan produk gitu ya. Suatu konsep pengelolaan produk melalui pengintegrasian pemasok atau supplier, lalu juga produsen, penyalur atau distributor, gudang atau warehouse, penjual, retail gitu ya, dan yang terakhir adalah konsumen. Jadi singkatnya sih gampangnya itu adalah SCM ini tuh memastikan gitu dari yang produk mentah sampai menjadi produk yang dapat dikonsumsi oleh konsumen gitu ya. Nah, SCM ini tuh bertujuan untuk mendapatkan sebuah pola distribusi produk dengan jumlah, lokasi dan waktu yang tepat. Karena memang agak sulit-sulit gampang gitu ya dari mulai kita menentukan letak lokasi gudang, misalkan kita punya gudang, lalu apakah kita letak lokasi pabrik kita gitu ya, manufaktur gitu, apakah pengen dekatnya lebih ke supplier atau pengen lebih dekatnya nanti ke retailnya, konsumennya seperti apa gitu ya, itu butuh perancangan, butuh pengelolaan, butuh pengendalian yang pasti gitu ya. Dengan zaman sekarang ini tuh ya pasti menggunakan data-data gitu kan, data yang diubah menjadi informasi itu jadi masukan untuk planning ke depannya seperti itu. Dan juga nih untuk apa ya integrasi entitas-entitas ini ya, ada supplier, produsen, distributor, gudang atau warehouse, penjual gitu dan konsumen. Itu tuh tidak semuanya perusahaan tuh ada gitu ya. Jadi ini memang adalah contoh entitas yang sangat lengkap dari mulai supplier sampai konsumen, tapi perlu digarisbawahi tidak semuanya itu akan menggunakan seluruh entitas ini gitu. Tidak semua perusahaan gitu ya. Ada yang mungkin dia tuh hanya sebuah produsen gitu ya, dia produsen, dia berarti butuh supplier dan juga misalkan dia butuh distributor untuk ke langsung misalkan ya ke retail dan konsumen. Jadi dia nggak butuh gudang misalkan seperti itu. Ada juga yang misalkan dia itu em, tidak pakai retail, langsung misalkan dari dia produksi dia langsung jual ke konsumen. Karena kan sekarang tuh udah zamannya apa ya revolusi industri 4 gitu ya. Jadi sudah merebak sekali nih e-commerce. Jadi dia udah nggak butuh lagi nih retail, dia aja langsung jadi dia produksi dia langsung jual langsung konsumen ke end user. Dia nggak butuh lagi retail seperti itu. Mungkin ada seperti itu. Jadi ini adalah sebuah definisi yang sangat lengkap gitu ya, memperlihatkan hubungan dari mulai supplier sampai ke konsumen. Dan jelas tujuan utamanya itu adalah perihal efisiensi gitu ya. Efisiensi apakah itu waktu dan juga biaya. Apakah bisa kita pangkas gitu ya. Tidak lagi panjang seperti itu. Itu adalah fungsi SCM gitu, tujuan utamanya. Nah, nanti kita lihat nah, di sini kan ya ada 3 tujuan utama SCM gitu. Tadi yang sudah saya agak spoiler dikit. Ada tujuan pertamanya itu adalah mengoptimalkan pengiriman gitu ya. Jadi untuk pengiriman ini sendiri pun sebenarnya kan butuh data juga nih ya, data-data atau informasi yang dipakai gitu kan ya dari retail-retailnya seperti itu. Nah, dan juga nanti masuk juga nih ke produksinya. Nah, tapi ini kita fokusnya di pengiriman. Jadi diharapkannya ketika nanti si apa tempat produksi gitu ya atau kita sebut pabrik misalkan ya pabrik untuk memproduksi mengubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi itu tuh ingin mengirimkan ke misalkan ke retail itu tuh bagaimana nih komposisinya jangan terlalu banyak
Kalau terlalu banyak kan apakah malah jadi dead stock seperti itu atau bagaimana? Atau malah jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit kan ketika konsumen datang ke retail itu, oh barangnya habis gitu kan. Padahal masih ada di gudang seperti itu. Jadi tadi tujuan SCM pertama itulah mengoptimalkan pengiriman gitu ya. Pengiriman baik dari tempat produksi ke gudang, lalu juga dari gudang ke retail kayak gitu ya. Jangan sampai terlalu banyak dan jangan sampai terlalu sedikit. Harus pada jumlah yang optimum gitu ya. Jangan maksimal, jangan minimal, tapi optimal. Seperti itu. Dan yang kedua, jelas tadi tujuan dari SCM itu adalah memangkas biaya gitu ya, meminimalkan biaya ongkos seperti itu ya. Apakah biaya pengiriman, apakah biaya produksi, biaya pembelian ke supplier dan lain-lain gitu. Jadi intinya itu adalah meminimalisir tadi biaya, menekan biaya, apakah ongkos pengiriman, ongkos produksi dan lain-lain seperti itu. Dan yang terakhir jelas pasti untuk meningkatkan pelayanan gitu ya. Jelas tadi misalkan nih ada pelanggan terus datang ke retail gitu ya, tadinya pengen beli produk A ternyata habis gitu kan, terus berarti ya pelanggan akan kecewa gitu kan, oh berarti di toko ini nggak ada nih, saya pindah ke toko sebelah aja deh kayak gitu. Itu yang pertama. Dan kedua mungkin memudahkan juga nih akses. Jadi bagaimana caranya supaya misalnya pelanggan tuh mudah gitu untuk sampai ke retailnya dan lain-lain gitu ya. Dan waktunya yang mudah atau pengiriman yang cepat seperti itu. Jadi tujuan ketiganya itu dalam tadi ya koordinasi pengelolaan dari hulu suppliernya sampai ke konsumen itu yaitu untuk meningkatkan pelayanan supaya si konsumennya puas seperti itu. Nah, kalau kita sekarang ngomongin elemen SCM nih, ada 5 ya dari referensi yang saya dapatkan, ada produksi, inventory, lokasi, transportasi, dan informasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang produksi tadi ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab gitu ya, akhirnya nanti oleh elemen-elemen ini supaya menunjang SCM-nya itu dapat dijalankan seoptimal mungkin. Pertama, produksi. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah berapa sih produksi yang harus kita buat gitu kan. Jangan sampai terlalu besar, jangan sampai terlalu sedikit seperti itu. Jadi mungkin ini juga produksi ini tuh akan dapat juga nih kan pasti dari konsumen ya, dari track record histori sebelumnya. Makanya kita butuh data dari transaksi-transaksi gitu kan. Transaksi-transaksi tahun-tahun sebelumnya itu ada pelajaran buat kita nih ke depannya. Jadi sekali lagi ini berhubungan nih, dia butuh data dari misalkan divisi penjualan gitu kan. Oh, ternyata nih untuk si produk ini hanya cukup segini gitu jumlahnya. Produk B cukup 200, misalkan produk A cukup 300 gitu. Kita bandingkan gitu ya. Jadi pertanyaan pertama tuh tadi ya, untuk di elemen produksi itu jelas produk apa yang paling banyak diminati pasar, jadi itu kita fokus di situ. Lalu juga berapa sih jumlah optimalnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit gitu kan. Jadi kita nggak mungkin juga ketika ada yang konsumen pengen beli, baru kita produksi itu nggak mungkin gitu ya, akan makan waktu gitu, dan konsumen pun akan menunggu gitu. Nah, makanya berdasarkan data, based on data informasi yang dari transaksi-transaksi sebelumnya itu tadi bisa diperkirakan, di forecast ya ya diperkirakan lah berapa jumlah optimalnya kita produksi itu pertama. Jadi tadi ya barang apa yang paling diminati, yang paling laku di pasaran untuk kita produksi, lalu juga berapa sih jumlah optimalnya produksinya gitu kan. Lalu juga apakah lebih bagus produksinya tuh barang jadi aja atau barang setengah jadi gitu kan, atau gimana gitu. Seperti itu. Lalu juga kita masuk ke inventory nih. Inventory itu berarti kan gudang ya, penyimpanan gitu kan, inventory, penyimpanan cadangan gitu. Nah, ini pun harus ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab gitu kan untuk mengoptimalkan SCM ini. Yang pertama adalah barang-barang apa aja nih yang mesti kita cadangkan gitu kan ya. Tadi apakah misalkan karena kan bahan tuh ada bahan mentah gitu ya, ada barang mentah yang benar-benar dari supplier, ada barang setengah jadi, ada barang sudah jadi, ada suku cadang gitu kan, ada barang komoditas. Nah, itu tuh kita perlu pertanyakan itu gitu. Jadi untuk sistem kita ini tuh, untuk perusahaan kita ini tuh barang-barang apa nih yang harus kita cadangkan seperti itu. Lalu keduanya itu adalah berapa jumlah cadangan yang paling optimal, jelas sama mirip kayak produksi gitu ya. Jadi untuk kan kadang kita buat produksi misalkan 3.000 gitu ya, 1.500 kita cadangkan, 1.500 kita langsung ke retail kayak gitu. Nah, apakah betul nih 1.500 itu cocok atau jumlah yang optimal untuk kita cadangkan? Karena bisa dikatakan bahwa
semakin banyak barang yang kita cadangkan pun itu akan menambah cost gitu kan. Jadi memang harus optimal gitu. Tidak perlu kita mencadangkan barang-barang yang misalkan ternyata nggak kepake juga gitu. Entah itu jadi beban biaya untuk cadangan, inventory gitu ya di gudang gitu untuk pengelolaan gudang, bisa juga bahkan tidak terpakai barangnya gitu kan. Kadang ya meskipun seperti contohnya ban aja ya, ban itu pun sebenarnya ada masa kadaluarsanya kan, nggak bisa terus menerus gitu kita cadangkan gitu, ada masa kadaluarsanya. Apalagi makanan seperti itu kan jelas pasti ada masa kadaluarsa. Jadi perlu dipikirkan juga nih perihal inventory gitu ya, eh, jumlahnya lalu juga jenisnya apa yang akan dicadangkan. Nah yang ketiga itu lokasi. Nah ini juga pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab nantinya dari data-data yang kita dapatkan, yaitu pertama adalah di mana letak lokasi produksi yang paling ideal gitu ya. Lokasi yang dekat, apakah kita pengen dekat ke supplier atau pengen kita dekat ke retail misalkan gitu ya. Lalu juga sama hal dengan inventory atau gudang gitu kan. Kita cari lokasi yang gimana nih yang paling optimalnya gitu. Dan yang jelas pasti selain lokasi yang ideal juga kita mesti lihat juga nih untuk biayanya gitu kan, karena lokasi pun akan apa ya, akan memakan biaya gitu ya, entah kita misalkan menyewa tahunan atau misalkan kita malah membeli gitu kan, membeli untuk lokasi produksi atau inventory atau gudang seperti itu. Jadi itu juga kita jawab gitu ya. Yang keempat itu adalah transportasi, jelas gitu ya, bagaimana cara kita untuk mendistribusikan dari misalkan kita mengambil barang dari supplier atau supplier mengirim ke kita, lalu juga misalkan dari tempat produksi dikirimkan ke gudang atau ke retail gitu ya. Jadi transportasi pun harus kita pikirkan, kita rencanakan, kita rancang seoptimal mungkin gitu ya. Kalau dari referensi itu misalkan nih untuk transportasi udara dan juga misalkan darat pakai truk gitu ya, itu mungkin lebih 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 cepat, tapi mungkin dalam segi biaya itu lebih mahal. Tapi kalau misalkan lewat laut, misalkan ya, itu lebih mungkin lebih minimal dalam biayanya gitu ya. Tapi ya jelas mungkin lebih lama dalam sampainya seperti itu misalkan. Nah, jadi kita perlu merancang nih, lalu juga mempertimbangkan, menganalisis dengan tepat moda transportasi mana nih yang akan kita gunakan seperti itu. Lalu juga jelas yang terakhir informasi ya tadi ini. Jadi yang saya bilang tadi dari departemen-departemen atau divisi lain pun juga akan memberikan data-data yang bisa diolah informasi yang berguna jadi input dalam SCM ini gitu kan. Dan SCM ini pun nanti akan menjadi input gitu bagi sistem informasi bisnis secara keseluruhannya seperti itu. Jadi saling-saling gitu, dia dapat input dari divisi lain dan dia pun akan memberikan input atau output dari SCM ini tuh akan jadi input buat divisi yang lain seperti itu. Jadi ini mungkin elemen-elemen SCM ya, ada 5 tadi, ada produksinya, ada inventorinya, lokasi, transportasi dan informasi. Dan ini pun hal-hal yang perlu diperhatikan dan perlu dijawab seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah jenis-jenis persediaan pada SCM ya. Jadi kalau dalam persediaan gitu bisa dalam bentuk bahan baku atau bahan mentah gitu. Ini adalah bahan yang nanti kita misalkan produksi atau kita berikan bahan tambahan, kita berikan teknologi dan akan menjadi bahan setengah jadi atau bahkan bahan jadi seperti itu. Dan apa yang kedua itu misalkan barang setengah jadi ya. Jadi misalkan nggak barang mentah banget, sudah diolah lebih lanjut tapi belum jadi barang jadi seperti itu. Misalkan nih dari barang bahan baku mentah lalu diolah menjadi kain, misalkan jadi kain itu kan berarti bahan setengah jadi ya, barang setengah jadi gitu, belum jadi baju gitu kan. Nah kalau udah baju berarti komoditas atau barang yang sudah bisa dijual. Tapi kain pun barang setengah jadi bisa tetap dijual gitu ya, jadi sisi persediaan. Yang ketiga itu adalah ada barang komoditas. Komoditas itu adalah barang yang bisa kita perjualbelikan. Jadi misalkan contoh ya, barang yang dapat atau barang yang memiliki nilai tukar gitu. Jadi kita bisa jual beli langsung gitu kan. Misalkan nih kita beli parfum secara gede gitu dalam jumlah besar, lalu kita apakah kita jual lagi langsung gitu, atau misalkan kita repackage, kita bagi-bagi lagi nih ke dalam botol-botol kecil seperti itu baru kita jual gitu. Jadi intinya sih kalau barang komoditas barang yang sudah memiliki nilai gitu, untuk misalkan pun ada kita beli dari supplier barang komoditas, apakah kita mau langsung jual itu bisa, ataukah kitanya tadi ya repackage dulu nih, kita ganti kemasannya, atau misalkan kita
pecah-pecah lagi ukurannya seperti itu ya. Itu barang komoditas. Yang terakhir adalah barang proyek. Barang proyek itu adalah barang kebutuhan untuk kita melaksanakan sebuah proyek, misalkan kayak misalnya kita mau buat proyek pembangunan jalan misalkan ya, berarti barang proyeknya ya aspal misalkan, lalu cat dan lain-lain gitu. Jadi barang untuk kebutuhan proyek. Nah ini berarti empat tipe ya, empat tipe persediaan atau stok pada SCM. Tadi bahan baku apakah bahan mentah, bahan yang benar-benar bahan-bahan mentah gitu ya, yang harus kita proses lebih lanjut, atau misalkan barang setengah jadi, contohnya tadi kain gitu ya. Jadi dia bukan barang mentah banget, dia udah jadi kain tapi belum jadi baju gitu. Yang ketiga itu apakah barang komoditas, barang yang sudah memiliki nilai untuk kita langsung jual belikan itu bisa gitu kan. Tapi bisa juga kita repackage dulu, kita ganti kemasannya, apakah kita pecah-pecah lagi, kita bagi-bagi lagi kemasannya gitu dalam ukuran berbeda gitu ya. Dan terakhir adalah barang proyek. Ini barang untuk kebutuhan kita menjalankan sebuah proyek. Tadi misalkan kalau proyek pembuatan jalan berarti ya aspal, lalu juga cat dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin itu aja teman-teman sih yang mau saya share ini perihal SCM ini. Semoga membuka wawasan ya sebelum nanti kita akhirnya masuk untuk ke sistem informasi sendiri gitu. Nah, sedikit nih spoiler, saya udah tadi agak-agak nyari-nyari sedikit nih perihal plugin. Kan kalau kayak kemarin di materi sebelumnya itu materi CRM itu ada ya plugin yang langsung CRM gitu. Nah, untuk SCM sendiri nih, kalau saya cari-cari sedikit plugin tadi itu untuk SCM nggak ada yang khusus gitu ya, belum nemu yang khusus gitu. Tapi bisa disiasat itu kita lihat nih kan tadi kalau kita ngomongin SCM itu ada inventory, ada transportasi atau logistik gitu ya, dan lain-lain. Nah itu tuh misalkan bisa nih kita coba pecah-pecah, kita coba explore nih plugin inventory ada. Kalau untuk plugin khusus inventory itu ada inventory manager. Kalau untuk logistik pun ada juga pluginnya. Jadi mungkin untuk SCM ini coba bisa kita kembangkan nih buat teman-teman semuanya yang pengen nyoba tuh dengan WordPress misalkan ya. Kalau misalkan untuk software yang langsung jadi gitu, aplikasi sendiri itu ada gitu untuk yang SCM. Cuman untuk yang plugin untuk di WordPress-nya itu sendiri itu saya belum nemu. Makanya mungkin kita bisa akali lah kita apa ya ngambil modul-modul terpisah tadi ya. Pakai misalkan kita pengen modul inventory-nya, berarti kita ya udah kita pakai ambil aja inventory manager plugin, atau misalkan kita logistiknya kita cari nih plugin-plugin logistik di WordPress itu ada. Seperti itu. Misalkan eh, ada plugin untuk nge-track gitu ya, nge-tracing pergerakan barang sampai kemana-kemana tuh ada di ya plugin ditawarkan di WordPress-nya. Seperti itu mungkin ya sedikit spoiler. Nah, mungkin untuk penjelasan sedikit perihal SCM nih untuk membuka wawasan saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Dan juga semoga bermanfaat nih buat teman semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di komen. Terima kasih semuanya.